atau target dari pemerintah. Kita akan bahas, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, juru bicara Presiden Fajrul Rahman. Tapi saat ini ada sedikit kendala teknis, nanti kita akan tersambung dengan Mas Fajrul. Kami juga ditemani oleh ekonom Universitas Indonesia sekaligus Direktur Eksekutif Next Policy Fitra Faisal. Selamat pagi, Mas Fitra. Pagi, Mas Timothy. Mas Fitra, kondisi COVID-19 ini kan sangat mempengaruhi Indonesia dan juga dunia. Kalau dibandingkan dengan bagaimana pemerintah menargetkan capaian Indonesia di tahun lalu atau bahkan sejak periode pertama Pak Jokowi, lalu terdisrupsi oleh COVID ini, apa yang bisa Anda perkirakan akan menjadi arah ekonomi Presiden terkait dengan kondisi Indonesia saat ini? Ya, saya akan melihat dan menantikan perspektif jangka pendek, menengah, dan panjangnya Pak Jokowi dalam pidato kenegaraan kali ini. Karena 75 tahun adalah sebuah landmark buat kita semua, 3/4 abad, gitu, dan menuju Indonesia Emas 100 tahun, yang mana tidak jauh dari mata. Sekitar 25 tahun lagi. Artinya itu merupakan satu hal yang seharusnya juga merupakan bahan pidato Pak Presiden sekarang ya. Dan untuk menuju Indonesia Emas tersebut tentunya kan pijakannya mulai dari sekarang. Sebenarnya bukan hanya dari sekarang tapi juga sebelum-sebelumnya. Tetapi ini adalah disrupsi COVID ini menjadi sebuah pegangan ke depan, karena biar bagaimanapun itu merubah bisnis, merubah pola koordinasi, dan merubah cara kita hidup ke depan. Nah, kalau kita lihat gitu ya, untuk menuju Indonesia Emas, bagaimana Pak Presiden juga dalam beberapa kesempatan juga menjelaskan bahwa kita ingin keluar dari jebakan pendapatan menengah. Kita ingin merdeka dari jebakan pendapatan menengah, middle income trap. Kita ingin menjadi kaya sebelum tua, gitu ya. Nah, ini kan hal-hal yang memang harus dicapai sekarang. Dan untuk mencapai itu, berarti kita harus melentingkan pertumbuhan ekonomi kita. Untuk di jangka pendek, kita harus kemudian mencoba untuk segala upaya untuk menghindari resesi. Sebagaimana yang kita tahu, kemarin perekonomian kita sudah terkontraksi, minus 5,32%. Bayangan saya dalam pidato kali ini juga sedikit menyentuh itu. Bagaimana kita avoiding recession, bagaimana kita menghindari resesi, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah di sana, bagaimana forecast-nya, bagaimana kemudian yang dilakukan pemerintah, progresnya seperti apa, dan kemudian bagaimana ke depan. Untuk keluar dari resesi sebenarnya bukan pekerjaan yang mustahil, karena kalau kita lihat dari beberapa indikator, itu sudah menunjukkan tanda-tanda yang lumayan baik di ujung kuartal kedua, memasuki kuartal ketiga. Mungkin itu juga akan disentuh oleh Pak Presiden. Kalau kita lihat dari Purchasing Manager Index, itu sudah meningkat dari bulan Mei, Juni, Juli, menunjukkan progres yang juga lumayan. Data yang kami oleh juga dari Facebook dan Google Mobility juga menunjukkan hal yang serupa. Tren mobilitas orang-orang juga sudah menunjukkan mulai kembali ke level baseline, mulai kembali normal, which is merupakan suatu gerbang yang positif gitu ya menuju kuartal ketiga ya. Jadi menghindari resesi bukan hal yang mustahil. Nah, itu mungkin juga yang mungkin juga akan disampaikan oleh Pak Presiden. Bagaimana kita bisa menghindari krisis kali ini. Itu salah satu poin yang mungkin saja menjadi hal positif yang bisa disampaikan oleh Presiden dalam pidato kenegaraan di tengah pandemi ini. Saya mau mengundang dulu Mas Fajrul yang sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Mas Fajrul. Selamat pagi. Terima kasih Mas Fajrul. Bisa bergabung bersama kami. Mas Fajrul, tadi saya menanyakan kepada Mas Fitra mengenai bagaimana COVID-19 ini akan membentuk arah Indonesia paling tidak untuk 1 tahun ke depan. Saya rasa mungkin Anda bisa mengkonfirmasi, pasti fokus pada COVID-19 inilah yang akan menghiasi laporan paling tidak dalam pidato kenegaraan Presiden tahun ini. Terima kasih, Timothy. Paling tidak kita kan harus menunggu nih sampai pukul 9 nanti. Pidato Presiden, jadi apa saja yang akan beliau sampaikan itu yang akan kita tunggu. Tapi saya ingin menanggapi saja bahwa pada intinya kan sebenarnya ada sebagian tentu merangkum dari apa yang sudah dikerjakan selama ini, dan kemudian berikutnya tentu akan menyampaikan apa yang harus kita kerjakan dalam waktu ke depan begitu, paling tidak 1 tahun ke depan misalnya seperti itu. Nah, kemudian tentu karena tahapan kita ini kan cara pandang kita sekarang kan melihat kondisinya dalam krisis pandemi COVID-19.
Jadi kalau kita bicara ekonominya pasti ekonomi COVID-19, ekonomi pandemi. Kemudian kalau kita bicara politiknya, sosial, budaya, semuanya dalam posisi itu. Tetapi Presiden Joko Widodo kan tidak bisa ini, beliau mengatakan kita harus keluar dari situasi ini, makanya pertama tentu dibuat kebijakan membentuk komite penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, kemudian juga dalam satgasnya yang diketuai oleh Pak Doni Monardo dalam Satgas Penanganan COVID dan Satgas Penanganan Pemulihan Ekonomi Nasional, itu diketuai oleh Pak Budi Gunadi Pak Sadikin. Nah, yang terpenting Presiden ini 3 hari yang lalu kan sudah ke Bandung, ke Bio Farma, ini berusaha mempercepat upaya agar vaksin COVID-19 ini segera bisa kita temukan, selain segera kita bisa produksi, kemudian juga mempercepat yang vaksin merah putih yang dimiliki oleh lembaga Eijkman. Karena hanya dengan cara ini, selain kita mempercepat pemulihan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, memang syarat kuncinya memang adalah bagaimana menghentikan pandemi COVID-19 ini. Sehingga Presiden mengejar ke arah sana. Tahapan kita ini tetap masih dalam tahapan krisis. Nah, Presiden pada intinya dalam masa COVID-19 ini selalu mengatakan kehadiran beliau sebagai pemimpin di dalam penanganan COVID dan di dalam penanganan pemulihan ekonomi nasional, dan yang kedua membentuk kebijakan, lembaga, kemudian juga operasional dan segala macam, itu semuanya merupakan respon yang cepat, tepat, dan ilmiah begitu. Ada beberapa poin kalau logikanya karena begitu besarnya pengaruh COVID-19. Mungkin ada beberapa poin di dalam pidato paling tidak setahun yang lalu yang rasa-rasanya akan sulit untuk menjadi fokus karena adanya kondisi COVID-19 ini. Kita mencoba menyelamatkan ekonomi kita sebelum kita bisa mendorongnya untuk maju begitu. Di sisi lain ada beberapa target pemerintah. Contohnya salah satunya mungkin pemindahan ibu kota begitu yang tampaknya pasti akan terkendala karena kondisi ekonomi, karena kondisi pemerintah yang fokus pada COVID-19. Benarkah bahwa akan ada beberapa hal yang tertunda karena COVID ini, termasuk juga target-target pemerintah seperti pemindahan ibu kota itu tadi, Mas Fajrul? Kalau kita bercermin pada pidato Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2019, yaitu pada waktu pelantikan beliau, kan ada panca kerja itu. Yang pertama adalah pembangunan sumber daya manusia, kemudian yang kedua pembangunan infrastruktur, yang ketiga adalah debirokratisasi, keempat deregulasi dan transformasi ekonomi. Pada prinsipnya sebenarnya kita tidak bergeser dari panca kerja tersebut. Sama sekali tidak bergeser, dan kemudian ketika COVID-19 melanda Indonesia, setidaknya pada tanggal 2 Maret 2020, itu kemudian fokus dari Kabinet Indonesia Maju digerakkan ke arah 3 hal, yaitu yang pertama terkait dengan kesehatan, kemudian yang kedua terkait dengan jaring pengaman sosial, dan yang ketiga tetap pemulihan ekonomi nasional. Praktis sebenarnya memang ada semacam refocusing terhadap APBN, tetapi semua pekerjaan itu tidak ada satupun sebenarnya yang dihentikan, termasuk terhadap upaya IKN itu masih tetap sampai hari ini progresnya terus berjalan. Setidaknya pembuatan omnibus law terkait dengan ibu kota negara tersebut tetap berjalan, termasuk juga upaya-upaya terkait misalnya untuk rencananya groundbreaking terkait dengan infrastruktur, diantaranya adalah bendungan, kemudian tol segala macam, karena posisi ini kan ibu kota negara ini penting dalam pengertian Indonesia sentris, yaitu upaya memeratakan pembangunan di seluruh Indonesia, di mana pembangunan di IKN itu bagian dari upaya pembentukan epicentrum pembangunan baru di Indonesia dalam rangka Indonesia sentris. Oke, dalam kondisi begini mungkin masukan dari Mas Fitra, bagaimana Anda melihatnya terhadap sejumlah rencana termasuk pemindahan ibu kota ini? Apakah akan ada kendala terutama dari sisi anggaran, mengingat dari banyak pos saja anggarannya terserap akhirnya atau tersalurkan khusus untuk penanganan COVID-19 di berbagai sektor, Mas Fitra? Memang dalam beberapa skenario pemulihan, kita memang betul-betul juga membutuhkan proyek-proyek yang kategorinya shovel ready project. Artinya proyek-proyek yang bisa menyerap tenaga kerja. Jadi ini adalah merupakan bagian dari recovery.
Tetapi tentunya kalau kita berbicara mengenai pembangunan infrastruktur, itu harus selalu dibuat berdasarkan kebutuhan kita sekarang. Kalau kita melihat data dari BPS kemarin, sektor-sektor yang tumbuh adalah sektor di ICT dan juga agriculture. Saya rasa akan lebih baik jika fokus pembangunan infrastruktur ke depan itu akan berfokus pada dua sektor ini. Ini akan kemudian mempercepat recovery secara pragmatis. Ini adalah low hanging fruits-nya. Bagaimana kemudian sektor UMKM yang terpuruk, bagaimana kemudian juga agriculture yang sebenarnya tumbuh, tetapi itu hanya ditolong oleh masa panen, tetapi kita masih bermasalah dari sisi logistik. Nah, kalau kita memfokuskan di sana bagaimana mengawinkan sektor-sektor yang setengah terpuruk dengan sektor-sektor yang tengah tumbuh, itu adalah sebuah shovel ready project yang sangat optimal. Begitu. Dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah kalau kita lihat kemarin dari sisi pertumbuhan, justru government spending itu turun minus 6,9%. Nah, ini yang membuat Pak Jokowi marah, dan ini saya rasa sudah ada progres yang juga lumayan kemarin. Dan ini harus diteruskan. Bagaimana kita escaping from COVID, perang kita melawan COVID adalah bagaimana kebijakan anggarannya tepat dan cepat. Jadi bukan masalah tidak adanya anggaran atau kurangnya anggaran, tapi lebih kepada bagaimana efektivitas dari pemakaian anggaran itu saja begitu. Sehingga proyek besar seperti Ibu Kota Negara ini akan menjadi sesuatu yang bisa menjadi pendorong, begitu Mas Fitra? Proyek Ibu Kota saya rasa masih bukan prioritas sekarang. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, first thing first. Kita harus kemudian mempercepat recovery ekonomi. Dan dalam kaitannya dengan itu, maka kita harus melihat sekarang kebutuhannya seperti apa. Kalau kita bicara mengenai anggaran, tentu pemerintah selalu terbatas, ya kan? Ada kapasitas fiskal gitu ya. Jika kalau kita bicara mengenai bauran kebijakan, juga ada batasannya. Meskipun sebenarnya menurut hitungan saya kita masih bisa tambah 600 triliun lagi. Tetapi selain besaran, sebenarnya yang paling bagus sekarang kalau kita bicara mengenai stimulus adalah stimulus yang dieksekusi. Oke, ada perdebatan siapa yang harus dapat, kemana, dan segala macam. Itu oke lah, itu merupakan salah satu bagian dari dinamika. Tetapi yang paling penting adalah stimulus yang dijalankan. Ya, jangan sampai kemudian seperti kuartal 2 kemarin, mandek, government spending justru turun minus 6,9%, alih-alih counter-cyclical malah pro-cyclical. Oke, baik, kita akan jeda sebentar, Mas Fajrul dan juga Mas Fitra. Nanti kita akan kembali lagi masih membahas mengenai bagaimana pidato Presiden, pidato kenegaraan yang akan disampaikan di sidang tahunan MPR sesaat lagi. Sidang tahunan di mana pidato kenegaraan Presiden Jokowi akan disampaikan akan segera dimulai pada pukul 9. Saya masih bersama Mas Fajrul dan juga Mas Fitra. Mungkin singkat saja karena kita akan segera mengikuti jalannya sidang dari gedung parlemen di Jakarta. Mas Fitra, apa yang Anda inginkan harus ada dalam fokus pemerintah, khususnya mungkin nanti dalam nota keuangan juga, Mas Fitra? Ya, jadi bagaimana kita bicara mengenai anggaran yang harus lebih tepat sasaran, lebih efektif, dan lebih cepat dieksekusi, gitu ya. Karena kita sebenarnya banyak sekali momentum positif yang kita hadapi di ujung kuartal kedua, masih kuartal ketiga ini, seperti yang saya sampaikan tadi juga. Dan dari semua indikator pertumbuhan ekonomi yang terpuruk, ada satu net export yang justru surplus tebal. Nah, ini juga seharusnya merupakan salah satu bagian dari kerangka berpikir ke depan, bagaimana juga memanfaatkan variabel-variabel yang juga bisa memacu pertumbuhan ekonomi kita di kuartal ketiga, kuartal 4, dan juga selama setahun ke depan. Karena biar bagaimanapun kita butuh keluar dari jebakan resesi tersebut. Dan kunci adalah di kuartal ketiga dan juga kuartal keempat. Oke, ini sambil kita menyaksikan Presiden Jokowi tadi juga didampingi oleh Wakil Presiden Maruf Amin. Saat ini didampingi oleh Wakil Presiden Maruf Amin memasuki ruang sidang. Mas Fajrul, kalau kita lihat ini singkat saja Mas Fajrul, sebelum kita ikuti jalannya sidang, Pak Jokowi sempat marah-marah dengan beberapa menteri, sempat tidak puas dengan kinerja beberapa lembaga. Akankah ini juga tergambarkan dalam pidatonya hari ini? Pada intinya sebenarnya pidato pagi kan di depan MPR kemudian DPR DPD ini lebih banyak terkait dengan kebijakan-kebijakan ekonomi, hanya salah satunya nanti yang sore yang lebih banyak ke wilayah ekonomi. Tapi pada intinya untuk kebijakan yang terkait ekonomi ini Presiden menginginkan memang ada mencegah resesi dan menciptakan rasa aman dan sehat itu ya. Dengan menggunakan stimulus fiskal yang cepat dan efektif gitu. Kemudian yang target jangka menengahnya yaitu agar Indonesia kembali kepada posisi sebelum COVID-19 dan kita berharap akan menjadi lebih baik lagi sehingga di kuartal ketiga nanti insya Allah kita tidak minus sehingga tidak terjadi resesi dan kita bisa mengejar nanti di kuartal keempat menjadi lebih baik lagi.
Baik, Mas Fajrul Rahman, juru bicara Presiden, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Kita akan ikuti jalannya sidang. Mas Fitra juga terima kasih, ekonom dari Universitas Indonesia, sudah bergabung dan menyampaikan pemikirannya pada pagi hari ini. Terima kasih, Mas Fajrul dan juga Mas Fitra. Ya, terima kasih. Kita akan langsung ke area ruang sidang di Gedung Parlemen di Senayan, Jakarta. Saat ini sidang tahunan sudah dimulai.